Pemirsa Metro TV Lampung, kali ini kita membahas trending topik apa saja yang ada di multiplatform Lampung Post Group, mulai dari lampos.co, lampungpost.id dan juga Sai Radio 100 FM. Oke, Bang Aan. Di sini sudah ada 5 deret berita yang menjadi trending topik untuk lampos.co. Di antaranya Bandar Lampung masuk daftar daerah PPKM level 4. Selanjutnya, penyeberangan Merak Bakauheni diperketat. Berita yang ketiga, geliat pasar di Bandar Lampung usai PPKM darurat diperpanjang. Selanjutnya, pelaku perjalanan asal Jawa protes tak bisa menyeberang ke Sumatera. Dan yang terakhir, Lampung Utara terapkan PPKM darurat imbas zona merah COVID-19. Oke, ini sudah masih tentang COVID-19. Betul, ya. Yang paling tinggi ini ada tentang Bandar Lampung. Betul. Masuk daftar daerah PPKM level 4. Ini ada 8.000 viewer ya. 8.000 viewer ini memang luar biasa. Jadi orang memang warga ini pengen mengetahui sih. Netizen tidak hanya di Lampung, tidak hanya di Bandar Lampung, bahkan di Lampung atau di luar Lampung pun mereka pasti meneliti mana, membanding-bandingkan dengan daerahnya gitu. Mana sih daerah yang PPKM level 4 itu, mana-mana itu orang melihat gitu. Nah, disitulah ketemu Bandar Lampung gitu. Jadi memang kita pasang itu karena memang ini menarik gitu kan. Bandar Lampung ini di Lampung hanya satu-satunya daerah yang di PPKM level 4. Awalnya metro PPKM level 4 tapi sekarang turun jadi PPKM level 3 gitu. Artinya memang diperketat, kembali ke mikro diperketat. PPKM level 4 itu kan darurat gitu ya. Artinya Bandar Lampung PPKM darurat. PPKM darurat ini memang luar biasa harus ketatnya ya. Di pusat kota itu benar-benar disekat. Kemudian hanya pekerja esensial yang bisa keluar. Tapi memang sayangnya itu hanya pada beberapa jam-jam tertentu. Kemungkinan maksudnya adalah ya memang untuk warga Bandar Lampung dipersilahkan gitu ya. Tapi untuk warga luar Bandar Lampung karena mereka tidak tahu jalan tikus, jadi mereka harus lewat jalan utama yang memang harus ditutup gitu kan. Nah, gitu. Artinya memang seperti itulah, tidak juga mematikan aktivitas masyarakat untuk mencari nafkah gitu. Ya, tentunya kita harapkan seperti itu. Betul. Ya, karena yang harus diutamakan adalah masyarakat. Betul. Baik, Bang Aan, kali ini kita beralih untuk lampungpost.id, di antaranya zona merah bertambah, PPKM kian diperketat. Kemudian tenaga kerja nantikan BSU mengucur kembali. Berita yang ketiga, gubernur percepat konvalesen dan kapal isolasi. Selanjutnya, bekerja sepenuh hati bukan sekadar menjadi perawat. Dan yang terakhir, KPM apresiasi dapat BPNT utuh. Nah, oke, ini ya kita memang sengaja kita buatnya. Ini beberapa hari terakhir ini memang kita buat untuk memacu pemerintah untuk semakin serius, semakin tegas menjalankan PPKM darurat. Tapi kita juga di samping itu memacu masyarakat untuk ayo gitu sadar untuk kita bahwa ini untuk kepentingan kita bersama gitu. Makanya dilihat zona merah bertambah, PPKM diperketat. Maksudnya kita meminta pemerintah untuk semakin ketat, semakin meningkat gitu loh pengawasannya dalam penyekatan itu gitu. Jangan sekedar memasang orang, sekedar memasang posko gitu. Harus ada tindakan yang benar-benar bisa memberi jaminan ke masyarakat Bandar Lampung untuk turun levelnya di PPKM-nya gitu. PPKM level 4 menjadi level 3. Nah, kemudian ada satu lagi kabar gembira yang BSU ya, pada bantuan subsidi upah dari Kementerian Keuangan, KCPEN melalui BPJS Tenagakerjaan itu ada bantuan untuk tenaga kerja yang berkurang pendapatannya, dikurangi pendapatan karena jam kerjanya berkurang. Yang kedua adalah yang dirumahkan. Ini ada kalau menurut Menteri Tenaga Kerja kemarin akan mendapatkan 500.000 per bulan dan dibayarkan selama 2 bulanan gitu. 2 bulan sekali dibayar, jadi mendapat 1 juta. Ini memang dinantikan sama tenaga kerja yang seperti ini karena benar-benar PPKM darurat ini atau PPKM mikro diperketat ini membuat semakin sulit bergerak untuk itu. Sementara perusahaan juga semakin memperketat
kerja mereka jadi berkurang gitu. Baik, ya tentunya kita harapkan adanya pandemi ini, kemudian juga tentunya adanya kebijakan PPKM diiringi juga dengan adanya bantuan sosial. Kita beralih kali ini Bang Aan, kita ke Radio Sai 100 FM, pemberitaan tentang entertainment dan juga gaya hidup anak muda, diantaranya Jazz senandungkan salawat Asigil, kemudian yang kedua Justin Bieber jadi artis solo termuda yang punya 100 lagu di Billboard Hot 100. Yang ketiga, Taylor Swift adalah musisi dengan bayaran terbesar di edisi tahun 2020. Dan untuk yang keempat, prequel John Wick akan digarap dalam 3 film kisahkan sosok Winston. Dan yang terakhir, Gianna Jun rela jadi zombie demi Kingdom Ashen of the North. Nah, ini ada pemberitaan yang menarik sekali. Kalau pandemi, ternyata Taylor Swift memegang musisi dengan bayaran tertinggi. Itulah memang memang bintang ya atau diva ya. Walaupun pandemi dia tetap berkarya, bahkan 2 karya terbarunya solo terbarunya itu yang ternyata lumayan meledak gitu ya, meledak ya. Dan satu walaupun dia karya lama tapi rilis ulang ternyata juga bisa meledak ya, namanya sudah sampai akhirnya dia mendapatkan uang menurut perhitungan Billboard itu 2,8 juta dolar Amerika ya. 23, wow. 23,8 juta. Itu luar biasa. Bingung kita ngitungnya ya, berapa triliun itu, berapa miliar itu gitu. Wow, ini tentunya menjadi kabar positif. Betul. Dan juga optimistis tersendiri buat kita di kala pandemi seperti ini. Satu lagi ini. tentang ternyata ada Korea ini udah mulai merilis film-film zombie horror ya, setelah berhasil di tren tebusan ya. Tren tebusan itu ternyata meledak sampai di luar Korea, bahkan sekarang di beberapa aplikasi bincang di YouTube itu atau internet itu, orang-orang di Eropa pun ternyata banyak juga yang menggemar drama Korea itu gitu ya. Tren tebusan apalagi sekarang dia munculkan lagi namanya Kingdom ya. Film Kingdom itu bahwa di sebuah kerajaan ada keberadaan zombie di sebuah kerajaan. Ya, tentunya kita nantikan seperti apa nih ya untuk film yang selanjutnya ya. Baik, terima kasih Bang Aan. Pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk trending topik yang ada di multiplatform Lampung Post Group. Untuk Anda bisa update informasi selengkapnya, silahkan baca di Harian Umum Lampung Post. Lalu kunjungi juga laman dari lampos.co serta lampungpost.id. Untuk mengupdate informasi tentang entertainment dan juga gaya hidup anak muda, silahkan dengarkan Radio Sai 100 FM dan juga kunjungi websitenya di sai100fm.id. Saya Herdiani Oktavia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Dan jangan lupa untuk selalu terapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan juga mengurangi mobilitas. Terima kasih dan sampai jumpa.